Fancall Channel melaporkan dari Karawang, Mahkamah Konstitusi, MK, mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Dalam putusannya, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ketua MK, Suhartoyo memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD atau 20% kursi DPRD. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata dia dalam sidang putusan perkara nomor 60 PW Seksi 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024. MK menafsirkan ulang syarat persentase suara selain kursi, yakni sesuai jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. MK menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut. A. Jumlah daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. B. Jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. C. Jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. D. Jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5%. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, A. Jumlah daftar pemilihan tetap sampai dengan 250.000 jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 10%. B. Jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. C. Jumlah daftar pemilihan tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%. D. Jumlah daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5%. Partai Buruh selaku penggugat menyatakan bahwa berdasarkan putusan MK itu, maka syarat pengusulan paslon pilkada oleh partai politik gabungan partai politik tidak lagi menggunakan ketentuan ambang batas kursi DPRD sebesar 20% atau suara sah 25%. MK menetapkan syarat baru pengusulan paslon dengan menentukan ambang batas perolehan suara sah parpol gabungan parpol yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap, DPT, Pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada 4 klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%, kata kuasa hukum Partai Buruh Said Salahuddin, Selasa. Hari ini MK memutus kira-kira sekitar 18 perkara yang terkait dengan pilkada. Salah satunya adalah perkara nomor 60 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, alhamdulillah hari ini MK mengabulkan permohonan kami, walaupun hasil putusannya itu tidak persis sama dengan yang kami usulkan. Jadi berdasarkan putusan MK hari ini, untuk threshold atau ambang batas pencalonan paslon di pilkada tidak lagi dihitung dalam 20% kursi atau 25% suara. Jadi alternatif kan 20% kursi atau 20% suara. Nah, 20% suara ini menjadi persoalan karena dianggap dalam permohonan kami itu kami sandingkan dengan calon perseorangan yang ternyata nggak adil. Oleh sebab itu kata MK, biar adil, maka kalau pakai suaranya itu dihitung dengan berbasis kepada DPT dulu. Jadi cara menghitungnya adalah faktor pengalinya DPT. Dilihat dulu besaran DPT-nya. Jadi contoh misalnya Provinsi DKI Jakarta itu DPT-nya sekitar 8,2 juta. Kalau 8,2 juta kata MK, maka syarat mengusung calon
itu cukup parpol atau koalisi parpol, gabungan parpol 7,5%. Syarat ini jauh menjadi sangat berubah drastis, melorot, menjadi sangat ringan. Ringannya kalau dibandingkan sebelumnya artinya ya, tapi menjadi adil jika dibandingkan dengan perseorangan. Nah, kalau begitu ceritanya, maka tentu saja ada banyak daerah yang konstelasinya bisa saja berubah. Seperti kami sudah prediksi dari awal, kami yakin bahwa ini akan dikabulkan oleh MK, dan hasil putusan ini nampaknya ya di banyak daerah itu akan mempengaruhi konstelasi, bisa jadi juga SK-SK persetujuan yang sudah diberikan oleh pimpinan pusat partai kepada pasangan calon tertentu itu bisa tersebar. Sehingga dampaknya adalah satu, kemungkinan terjadinya satu pasangan calon melawan kotak kosong itu akan hampir mustahil terjadi. Bisa saja terjadi tapi sangat kecil kemungkinannya, diminimalisir oleh putusan MK ini. Yang kedua adalah dengan adanya syarat ini, maka parpol tidak lagi quote and quote itu dipaksa berkoalisi sepanjang dia memenuhi ambang batas yang dilihat faktornya pada DPT tadi itu. Nah, kalau begitu ceritanya, maka di parpol-parpol non-seat seperti yang kami ajukan, yaitu parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD di provinsi atau kabupaten kota, itu akan banyak terjadi koalisi. Kami menduga akan banyak terjadi koalisi, karena patut teman-teman ketahui, banyak partai non-seat di Indonesia ini, itu kalau diakumulasi hampir 25%. Sekarang syarat MK kan nggak perlu 25%, ya kan? Ada yang 10%, 7,5%, 6,5%, sesuai dengan besaran DPT-nya. Oleh sebab itu, parpol-parpol non-seat ya, dengan semangat yang sama, bisa saja mereka mengusung calon baru yang mungkin saja berpindah dari yang sekarang mereka sudah bangun. Nah, koalisi ini bisa terjadi di banyak daerah, dan kita bersyukur atas putusan yang ini. Menurut kami adil, karena itu tidak lagi parpol non-seat ya, itu dibatasi hak-haknya, sedangkan calon perseorangan diperbolehkan. Di sini ada keadilan antara parpol non-seat dengan calon perseorangan. Kira-kira itu. Bang Sudirman, kalau katakanlah untuk kasus case sekarang ini ya, pilkada ini ya, jadi bisa diartikan kan kalau misalkan sekarang melihat koalisi raksasa dengan Pak Anies begitu ya, tidak bisa maju karena kurangnya kursi begitu. Berarti ini artinya dia bisa maju oleh yang di pilkada Jakarta karena dengan hasil putusan ini. Kalau kasus per kasus misalnya di Jakarta, saya tentu tidak bisa berkomentar. Kan itu harus dilihat juga apakah ada partai yang bisa memenuhi itu di luar dari yang sudah berkoalisi ya. Nah, tetapi kalaupun dimungkinkan kan tentu saja ada komitmen antara partai dengan calon tertentunya ya, tentang pasangannya kah, tentang komitmen bersama membangun daerah dan sebagainya, yang itu akan kembali lagi kepada hasil kompromi di antara para pihak. Nah, saya tidak masuk dalam kasus per kasus seperti kayak DKI Jakarta, tapi kalau kita melihat pada putusan MK ini, memang calon-calon yang selama ini belakangan ini diprediksi gagal melaju, itu berpotensi atau potensial bisa diusung oleh partai yang cukup memperoleh suara sekitar 7,5%. Oke, begitupun dengan partai, begitupun dengan partai kita katakanlah PDI lah begitu ya, misalkan kalau misalkan mencalonkan berarti bisa juga dengan putusan ini. Saya atas nama Partai Buruh, saya bicara Partai Buruh aja lah. Baik, Partai Buruh, kami di beberapa daerah itu ada yang suara kami itu juga hampir 6%, jadi kami hanya butuh satu partai ya untuk bisa misalnya mencalonkan satu pasangan calon di daerah tertentu. Sedangkan untuk di daerah Jakarta kami juga punya suara, tetapi belum sampai 7,5%. Nanti baru kami akan putuskan dalam rapat presidium Partai Buruh. Oke Bang, bisa penegasan lagi untuk syarat-syarat yang bisa maju apa saja tadi, bisa di-highlight lagi poin-poinnya? Penegasan. Dalam Undang-Undang 10 2016 di pasal 40 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu pengaturannya parpol non-seat. Jadi kan pemohon ini adalah Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta agar parpol non-seat di daerah tertentu, kami punya kursi tapi ada juga yang tidak punya kursi. Parpol yang tidak punya kursi di daerah tertentu itu nggak boleh dihalangi haknya untuk ikut mengusung, ikut berkoalisi.
Karena Undang-Undang 10 2016 itu menghalang-halangi. Nah, oleh sebab itu, kalau dia dulu kemarin pakai 25% suara, sekarang oleh MK diubah karena MK memperbandingkan dengan syarat calon perseorangan. Gitu. Syarat perseorangan itu kan dengan dukungan KTP pemilih. Nah, oleh sebab itu yang paling make sense menurut MK jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. 3. Menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.